Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV rahimakumullahu jami'an. Syukur dan bahagia sekali bisa kembali berjumpa dengan seluruh pemirsa, baik yang ada di tanah air maupun yang ada di luar negeri. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang langkah yang ketujuh, membangun, mewujudkan pasangan yang sejiwa, pasangan yang memiliki chemistry atau persenyawaan, di mana pasangan yang seperti inilah yang merupakan ciri-ciri, tanda-tanda atau indikator pasangan yang meraih kebahagiaan. Pada pertemuan hari ini, langkah yang ketujuh itu adalah menerima sisi kekurangan dan kelemahan dari pasangan kita. Ini adalah langkah penting. Ini adalah merupakan langkah yang penting di antara 10 langkah untuk terwujudnya pasangan yang sejiwa itu. Mari kita lihat fakta, realitas, dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pasangan. Dalam dunia nyata tidak ada istilah superwoman. Semua itu hanyalah merupakan hal-hal yang fiktif. Pemerannya bukan pemeran yang hakiki, tapi pemeran yang sifatnya fiktif. Perannya itu adalah merupakan peran fiktif. Dalam dunia nyata, Superman ini adalah orang yang biasa-biasa saja. Demikian juga Superwoman, kalau ada Superwoman, itu juga adalah wanita yang biasa-biasa saja. Pasangan kita bukan malaikat yang tidak memiliki kekurangan dan tidak memiliki kelemahan. Yang kedua, perlu juga kita ingatkan bahwa pasangan kita itu tidak ada yang sempurna. Pasangan kita tidak ada yang sempurna. Pasti ada kelemahan. Pasti ada kekurangan. Dan pasti ada sisi negatifnya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Artinya
setiap manusia ini punya sisi kelemahan, punya sisi kekurangan, bahkan punya sisi negatif, tanpa kecuali. Yang dikecualikan tentulah manusia yang bernama Nabi, manusia yang bernama Rasul. Mereka pada dasarnya adalah manusia biasa, namun karena dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh zat yang sempurna, yang tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki kelemahan, maka kekurangan dan kelemahannya itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia para nabi dan rasul. Pasangan kita ini bukan nabi, bukan rasul. Kalau ada di antara pasangan kita yang sewaktu-waktu mengaku sebagai nabi, yakinlah itu nabi palsu. Demikian juga kalau ada di antara pasangan kita yang mengaku sebagai malaikat, yakinlah pasangan kita itu memiliki gangguan kejiwaan. Atau ada yang mengaku sebagai Superman, Superwoman. Semua itu perlu diperiksakan ke dokter jiwa. Tidak ada di antara pasangan kita ini yang luar biasa. Tidak ada di antara pasangan kita ini yang tidak memiliki kelemahan, tidak memiliki kekurangan, dan tidak memiliki sisi negatif. Bahasan yang lebih jauh tentang langkah ini, bahwa adalah merupakan satu kekeliruan yang besar jika ada di antara kita mendefinisikan atau mempersepsi kebahagiaan itu diperoleh dengan kesempurnaan. Kebahagiaan rumah tangga itu diperoleh dengan sempurnanya pasangan kita. Nah, misalnya kita mempersepsi bahwa saya ini bisa bahagia sebagai istri kalau suamiku sempurna. Suamiku tampan, suamiku tidak pelit, suamiku ahli ibadah, suamiku kuat, suamiku cerdas, suamiku memiliki perhatian, suamiku macam-macam, semua yang positif, semua yang baik-baik, tidak ada kelemahannya. Ini adalah merupakan persepsi yang sangat keliru. Kebahagiaan itu tidak mesti sempurna. Karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang diciptakan memiliki sisi positif, tetapi juga memiliki sisi negatif. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ahsanu taqwim. Dari sisi bentuk kita terbaik, dari sisi fisik kita terbaik dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Tetapi di sana ingat juga ada yang tsumma radadnahu asfala safilin. Ada yang di antara manusia ini yang terjatuh ke jurang yang sedalam-dalamnya, terjatuh ke tempat yang serendah-rendahnya. Karena itu di antara misi suci dan hikmah daripada pernikahan adalah penyatuan. Penyatuan kelemahan-kelemahan ini yang berbeda-beda kelemahannya, berbeda-beda kekurangannya. Laki-laki punya kekurangan, punya kelemahan. Tetapi dia juga memiliki sisi kebaikan. Dia juga memiliki sisi kelebihan, sisi positif yang mungkin itu tidak dimiliki oleh istri. Istri mungkin kelemahannya, tetapi sisi kelemahan itu bisa ditutupi oleh pasangan kita. Inilah diantara salah satu tujuan pernikahan, untuk saling melengkapi kekurangan, untuk saling melengkapi kekurangan, dan untuk memperbaiki kelemahan. Mari kita coba lihat di sini satu ungkapan yang
harus kita perhatikan dengan baik. Anda tidak perlu menjadi orang yang sempurna untuk bahagia. Anda tidak perlu menjadi sempurna untuk bahagia. Kebahagiaan itu tidak mesti sempurna. Kebahagiaan itu sederhana. Bagaimana kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, sisi negatif itu bisa diterima. Lalu kemudian kita kelola kelemahan dan kekurangan itu. Dan itu terimalah. Ya, terimalah sisi kekurangan itu. Ya, sebab jika kita tidak terima, inilah yang merupakan pangkal ketidakbahagiaan di dalam rumah tangga. Mulai kita tidak menerima saja sudah kita tidak bahagia. Ya, maka mau tidak mau kita harus menerima. Kalau kita mau bahagia harus kita menerima itu. Itulah takdir Allah. Itulah kodrat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada setiap manusia. Terima sisi kekurangan dan kelemahan pasangan kita. Nah, yang Anda perlu lakukan bersama pasangan hanyalah selalu berusaha untuk berproses menjadi lebih baik. Itu. Ya. Harus selalu berusaha, masing-masing pasangan ini selalu harus berusaha berproses menjadi yang lebih baik. Dan dalam menjalani proses itu nikmati saja. Nikmati semua proses itu. Ada kesulitan, ada tantangan, kita nikmati itu. Di sana juga ada kemudahan, kita nikmati itu. Itulah kebahagiaan. Jadi rumusnya sebenarnya kebahagiaan itu kembali pada diri kita. Nah, bagaimana sikap untuk bahagia dalam konteks adanya fakta kelemahan, kekurangan, dan sisi negatif pada pasangan kita? Bagaimana sikap yang benar menyikapi fakta ini, menyikapi takdir ini? Ya, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi, jangan kita berharap bahwa pasangan kita itu akan sempurna. Jangan kita berharap bahwa pada pasangan kita itu akan hilang kelemahannya, akan hilang kekurangannya. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Nah, karena itu ini adalah sebagai takdir Allah, yang setiap takdirnya Allah itu pasti punya hikmah. Pasti ada pelajaran di dalamnya. Bagaimana kita untuk bahagia? Bagaimana kita bahagia dengan fakta ini? Mari kita perbaiki sikap kita. Mari kita luruskan sikap kita. Yang pertama adalah terima kekurangan dan kelemahan pasangan Anda. Terima kekurangan dan kelemahan pasangan Anda. Jika Anda tidak terima, itu berarti Anda memilih untuk tidak bahagia. Karena hidup ini adalah pilihan. Mau bahagia, mau tidak bahagia. Nah, dalam konteks ini, adanya fakta kelemahan, kekurangan, dan adanya sisi negatif dari pasangan kita. Kalau kita ingin memilih hidup bahagia, terima itu. Ya, terima itu. Tetapi tentu tidak berhenti sampai di situ. Ya, kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Menerima, lalu kemudian kita tidak berusaha untuk memperbaiki. Sebab innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, tidak akan merubah kondisi satu kaum kecuali mereka sendiri yang merubahnya. Ya, jadi kita tidak boleh pasif.
menerima kemudian kita pasif. Kita terima itu sebagai bentuk keridhaan kita kepada takdir Allah. Diiringi dengan sifat husnudzon, bahwa ada hikmah, ada pelajaran, bahkan ada kebaikan di balik daripada kekurangan, kelemahan, dan sisi negatif dari pasangan kita. Yang kedua adalah fokus melihat sisi positifnya saja. Karena tidak ada manusia bagaimanapun lemahnya, bagaimanapun kekurangannya, cacat fisik pun, disabilitas, pasti dia memiliki kelebihan. Ya, Masya Allah, ada orang-orang yang di luar dugaan kita, autis, kemudian dengan ucapan vokal yang tidak jelas, bisa menghafal Quran. Ya, bisa menghafal Quran. Ada yang cacat, ya bahkan saya heran pernah diceritakan oleh keluarga ketika naik kendaraan umum. Ada orang yang tunanetra. Ada tunanetra yang Masya Allah dia bisa bedakan mana uang 2.000. Ya. Naik PT-PT ya, kalau kita di Makassar ini ada namanya PT-PT. Naik PT-PT dia bisa bedakan uang 2.000, uang 5.000, 10.000. Ya. Orang heran, sopirnya heran. Kok dia tahu juga ya, ini tunanetra, dia tidak lihat, dia bisa bedakan. Gimana itu cara membedakannya itu? Uang 10.000, uang 2.000, uang 20.000. Dia bisa menelpon. Siapa yang ingin dituju telepon itu, dengan siapa dia mau bicara, dia tahu gimana caranya. Ya, bagaimana caranya sampai dia tahu itu. Ya, padahal telepon itu bukan huruf braille. Kalau huruf braille memang kan dipelajari. Jadi tidak ada manusia yang lahir itu satu sisi saja. Tidak ada manusia yang lahir satu sisi saja. Sisi negatif, sisi kelemahan, sisi kekurangan. Pasti ada sisi positifnya. Nah di situ nanti kita fokus. Nanti kita akan urai lebih jauh nanti. Kemudian yang ketiga adalah bangun sikap hidup yang positif. Saya kembali lagi, hidup ini pilihan. Ya, hidup ini bisa didefinisikan sebagai pilihan. Setiap kita mau berbuat, kita mau bertindak, setiap kita malah berpikir, di situ kita memilih. Tergantung kita memilih yang mana. Nah, kadang-kadang pilihan itu muncul sebagai reaksi, sebagai respon terhadap fakta yang kita alami. Inilah fakta kelemahan, fakta kekurangan yang kita dapati pada pasangan kita. Nah, apa pilihannya? Apakah kita mau larut dengan kelemahannya itu? Apakah kita mau larut dengan kekurangannya itu? Kemudian kita menyesali, mengeluh. Ini namanya kita memilih sikap hidup yang negatif. Pilih sikap hidup yang positif. Apa itu? Bersyukur. Syukuri. Ya, syukuri apa yang ada. Ya, husnudzon pada Allah. Bahwa salah satu di antara rahasia keagungan Allah itu adalah jodoh. Ya, kalau Anda itu soleh, Anda itu solehah, yakinlah Allah akan memasangkan Anda dengan pasangan yang soleh. Karena itu, kalau kita ini mau mendapatkan pasangan yang soleh, mari kita solehkan dulu diri kita. At-thayyibatu lit-thayyibin, wat-thayyibuna lit-thayyibat. Ya, laki-laki yang baik-baik itu untuk perempuan yang baik-baik. Nah, perempuan yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik. Nah, jadi kalau kita ingin pasangan yang baik, jadikan dulu diri kita baik. Nah, kalau kemudian ternyata kita kawin ya, semua ada fakta juga, mungkin ada yang bertanya, nah ada juga orang yang soleh Ustaz. Kemudian istrinya tidak solehah. Nah, itu artinya apa? Masih ada peluang bagi dia untuk berdakwah. Masih ada peluang bagi dia untuk tidak tertutup
Sebab kesolehan itu tidak berhenti sebelum dia meninggal. Ketidaksolehan itu tidak akan berhenti sebelum dia meninggal. Artinya, ketika dia masih hidup, masih ada peluang dia untuk berubah. Maka bangun sikap hidup yang positif. Syukuri apa yang ada. Malah Nabi SAW menunjukkan kepada kita jalan untuk mensyukuri itu lewat qanaah. Qanaah itu bagian daripada syukur. Bagaimana caranya? Lihat yang kondisinya lebih di bawah dari kita. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat orang yang kondisinya lebih bawah daripada dia. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan selalu melihat orang yang kondisinya lebih dari di atas daripada dia. Alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Supaya kamu tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah. Ya, ada seorang suami yang pendapatannya per hari ya sudah banyak, itulah kalau dia dapatkan 100.000. Bahkan kadang-kadang per hari hanya 20.000, hanya 10.000, mungkin ada tidak dapat. Allah takdirkan seorang istri bersuamikan yang begini. Nah, jangan lihat orang yang ada di kantor sana yang hanya duduk-duduk di dalam ruangan ber-AC, pulpennya kadang-kadang juga dari emas, kemudian dengan semudah itu dia mendapatkan transferan ya 1 miliar. Dalam satu hari bisa dapat transferan 1 miliar. Ya, kita syukuri. Sebab boleh jadi di sana pendapatannya 1 miliar, tapi dia tidak mengantarkan kita ke surga. Malah justru suami itu yang bisa menjerumuskan istrinya masuk ke dalam neraka. Karena ternyata transferan tadi itu dari orang-orang yang ditipu. Penipu-penipu ya. Orang yang menganggap dia dapat hadiah, dia dapat apa, ternyata tipuan. Kita syukuri karena lihat yang orang yang kondisinya, keadaannya lebih di bawah daripada kita. Ini tentu dalam sisi kehidupan dunia. Adapun kehidupan keagamaan, kesolehan, kita harus selalu berpatokan kepada yang di atas daripada kita. Sebab kalau kita berpatokan pada orang yang di bawah daripada kita, lihat itu ada juga yang pernah belajar agama tapi dia tidak pernah sholat berjamaah. Jangan ceritakan kelemahan pasangan kita kepada orang lain. Jadi kelemahan-kelemahan pasangan kita itu adalah baju kita, aib kita. Ini yang disebut dengan kesejiwaan. Ini yang disebut dengan chemistry, sudah bersenyawa, sudah tidak bisa dipisahkan. Air terdiri atas unsur hidrogen dan oksigen, sudah bersenyawa. Ya, bagaimana caranya kita memisahkan hidrogennya dari air itu? Coba ini air. Ini kan disusun bersenyawa 2 unsur di sini. Unsur H2O dan unsur oksigen. Coba keluarkan oksigennya. Coba pisahkan oksigennya. Ini yang disebut dengan bersenyawa. Jadi keluarga pasangan yang sudah bersenyawa, sudah bersejiwa, itu tidak bisa lagi dipisahkan. Aibnya pasangannya, aib juga dirinya. Ya, sehingga dia tidak menceritakan, dia tidak mau menceritakan kepada orang lain aib-aibnya itu. Ya, karena kekurangan pasangannya dan kekurangan dirinya. Kebaikan, kelebihan dirinya, kelebihan pasangannya, kelebihan juga dirinya. Ini mungkin yang dimaksud dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu adalah pakaian, istrimu adalah pakaian bagi dirimu, dan dirimu adalah pakaian bagi istrimu. Kalau istrimu itu baik, ya pakaianmu baik. Kalau suamimu itu baik, maka pakaian bagi istri juga adalah baik. Jadi tidak boleh kita ceritakan. Malah Rasulullah SAW mengancam orang yang menceritakan aibnya, terutama hubungan yang sifatnya khusus,
ya kepada orang lain. Itu sama diperumpamakan sama dengan hewan yang berzina di tengah jalanan dan ditonton oleh orang lain. Dan yang kelima adalah bagaimana sikap hidup bahagia menyikapi fakta kekurangan, adanya kekurangan dan kelemahan pada pasangan kita adalah buka kesempatan kedua. Ya, buka kesempatan kedua. Mungkin ada yang bertanya, apa kesempatan kedua ini? Apakah istri kedua? Apakah suami yang kedua? Ya, bukan itu yang dimaksud. Jadi maksud gini, pada satu rumah tangga, satu keluarga yang mengalami konflik yang dahsyat, konflik yang hebat. Kadang-kadang konflik yang hebat itu melahirkan 3 pilihan. Ya, konflik yang dahsyat dari sebuah rumah tangga, satu pasangan yang betul-betul sudah dahsyat betul, hebat betul konflik itu, maka hakikatnya mereka berdua ini dihadapkan pada 3 pilihan. Pertama, cerai. Ya, pasti itu. Ya, pasti. Apakah dari pihak suami, kalau atau dari pihak istri. Kalau istri namanya gugatan cerai. Kalau dari suami dia menceraikan. Ya, saya langsung ke pilihan ketiga. Pilihan ketiga tetap berdamai, tetap bersama, tidak berpisah, tetapi mereka harus menjalani kehidupan berumah tangga itu tidak bahagia. Ya, kenapa? Karena menyatu jiwa, menyatu fisiknya satu rumah, tapi batinnya berpisah. Mungkin ada yang bertanya, adakah orang-orang yang seperti ada orang yang seperti ini karena PP, peraturan pemerintah, ya, sehingga dia sebenarnya hakikatnya sudah cerai, tapi dia berupaya untuk tidak cerai, dia masih satu rumah, tapi komunikasi itu sudah hambar, ya, hubungan itu sudah tidak, ya. Jadi mungkin masih lebih mesra orang yang tinggal kos-kosan. Ya, jadi mungkin orang yang satu kamar lain ini mungkin masih lebih harmonis dibandingkan dengan mereka. Jadi lahiriahnya mereka menyatu dalam satu rumah, tapi sesungguhnya di sana sudah tidak, ikatan pernikahan keluarga yang hakiki sudah tidak ada. Itu pilihan ketiga. Dan ada pilihan yang kedua. Apa pilihan yang kedua? Itu adalah mari kita membuka kesempatan kedua. Apa artinya kesempatan yang kedua? Coba kita berusaha memaafkan kesalahan pasangan kita, dan kita mencoba kembali memulai hidup baru. Nah, karena itu di sini nanti kita akan kaji 2 kunci. Ini mungkin ada yang mengatakan sulit bagaimana kita melupakan kesalahan. Nah, coba dimulai babak baru lagi. Babak baru ini tentu diawali dengan bagaimana kita ridho, memaafkan. Kalau perlu dibuat komitmen, dibuat perjanjian kembali. Saya insya Allah akan menerima, tidak lagi akan menjatuhkan talak. Tapi dengan syarat ibu begini mau berubah. Tidak apa-apa, ini dikomunikasikan. Demikian juga mungkin istri yang tadinya menggugat cerai, dia mau rujuk. Ya, dia mau rujuk, tapi dengan ada syarat-syarat begini. Coba dengan komunikasi. Dan seterusnya haruslah, ya, saling permaafan ini diikuti dengan melupakan itu kesalahan. Sebab kalau kita selalu mengingat kesalahan-kesalahan itu ibarat hantu. Ya, hantu kebahagiaan di dalam rumah tangga. Ya, tentu kalau rumah tangga kita ini masuki hantu kan kita tidak akan bahagia, ya. Dia akan menjadi hantu kalau kita selalu look back,
Ya, tapi di sini adalah don't look back. Ya, jangan la tarji'u, ya. La tarji', jangan balik ke belakang. Ya, jangan Anda melihat ke belakang. Tapi coba kita lupakan ke belakang itu sebagai mimpi. Kemudian kita melihat ke depan.